Assalamualaikum sahabat tani, selamat datang di channel saya Porang Langkat Sumut. Sekarang kita lagi berada di area perkebunan persawahan di daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah ini di sekeliling kita lihat semua ditanamin padi, tetapi kita beda sendiri. Tanam orang, terus kali ini kita mencoba untuk menanam di area persawahan. Jadi untuk prosesnya dari mulai pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemasangan mulsa, nanti akan kita kupas tuntas dalam video ini. Jadi bagi yang sudah subscribe channel saya, semoga rezekinya makin melimpah dan ilmunya semakin bermanfaat. Oke, assalamualaikum, kita simak. Oke, sekarang kita haluskan gula merahnya untuk kita campurkan ke dalam dekomposer untuk kita fermentasi kohe. Untuk dekomposer kita gunakan M21 supaya lebih cepat karena ada kandungan trichodermanya untuk mencegah jamur patogen, dan E4. Nah ini gula merah yang sudah kita haluskan, kita campur dengan dekomposer, lalu kita siramkan ke kohenya ya, kohenya sampai merata. Setelah kita siram sampai merata, pastikan seluruh bagian tercampur rata dengan air, lalu kita tutup rapat dan kita biarkan selama kurang lebih 3 minggu. Nah ini kita lakukan penyiraman untuk dekomposernya ke dalam karung. Ini kebetulan memang dari kita membelinya udah langsung dikarungin, jadi nggak perlu kita tuang lagi untuk menghemat tenaga. Tuh ada totalnya mungkin sekitar ada 20 ton ya yang sudah dikarungin. Jadi langsung kita siramkan, lalu kita tutup rapat. Nah sekarang kita lakukan pembakaran sekam padi. Jadi kita lakukan pembakaran sekam padi, kita pakai cerobong. Kita bakar yang dari daerah dalamnya dulu supaya terbakarnya merata semua terbakar. Kita mulai pembakaran di pukul 5 sore. Jadi kita biarkan 1 malam, kita tinggal. Nanti pukul 8 pagi itu udah terbakar semua. Jadi nggak payah-payah kita tungguin. Jadi ini totalnya ada 60 karung. Kita tumpuk, satu tumpuk itu 10 karung. Ini dia hasil yang sudah terbakar semua. Ini pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi kita bakar, pukul 5 sore ya. Satu malaman kita biarkan, jadi nggak perlu kita tungguin. Lalu lihat tuh, udah hampir terbakar semua. Ini tinggal sedikit lagi, yang nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit itu. Nah kita hitung udah terbakar semua. Jadi ini kita lihat, ini yang sudah 100% terbakar semua. Jadi kenapa kita menggunakan cerobong? Supaya semua cepat terbakar dari dalam. Tuh lihat, hanya sedikit sekali, bahkan dibilang tidak adalah yang menjadi abu. Terbakarnya bersih, semua terbakar, cantik jadinya. Tuh, ini langsung kita siram pakai air. Kalau sudah terbakar semua, pastikan tidak ada api lagi yang berada di sini. Jadi jangan kita masukkan ke dalam karung kalau masih ada apinya, nanti ya karungnya juga terbakar. Lalu nah sekarang kita lakukan untuk proses penggulutan lahan ya. Ini di areal persawahan. Di areal persawahan ya kurang lebih 5.600 meter persegi, atau di Sumatera itu kita sebut rante ya, rate. Jadi totalnya ada 14 rante. 14 rante semua kita gulutin. Jadi karena ini di area persawahan, jadi kita penggulutannya kita buat tinggi.
Tuh, kita lihat. Jadi dari tanah dasarnya kita tambah ke atas itu kurang lebih 50 cm. Supaya kalau misalkan hujan sederas-derasnya tidak berhenti, ini tidak tergenang, gulutan tidak terendam ya. Maksudnya tidak terendam full. Jadi ya minimal ada 30 cm lah yang tersisa. Itu udah cukup aman untuk tanaman porang. Nah, ini lebar gulutan kurang lebih 1 meter dan lebar paretannya juga 1 meter. Jadi 1:1. Nah, ini total panjang gulutannya ini, yang ini kurang lebih 90 meter. Jadi kita gulutin memanjang. Nah, tuh. Nih, memanjang semua. Jadi ini kita biarkan dulu selama beberapa hari supaya terjemur. Jadi gampang untuk menggemburkannya. Ya, walaupun masih ada yang sedikit runtuh itu biasa, nanti kita servis lagi lah. Lihat. Nah, ini persiapan untuk penaburan pupuk dolomit. Jadi ini dolomit udah kita angkut, jadi persiapan kita untuk kita tabur ya. Ini dolomitnya kita siapkan. Lalu ini arang skam yang udah jadi kita persiapkan juga. Nah, ini arang sekam yang sudah kita campur dengan kohe sapi tadi. Jadi kita campur secara merata. Tuh, kita campur dolomit sedikit untuk kita siapkan dalam penaburan ke dalam lahan. Nah, ini sekarang proses untuk penaburan pupuk komposnya. Nih, jadi pekerja ini ya lumayan banyak ya yang bekerja supaya cepat siap. Kita kejar target untuk menunggu musim hujan. Tuh, kita tabur secara merata, kita tabur ya sebanyak-banyaknya. Ini tidak ada dosis, jadi semakin banyak semakin bagus. Apalagi di area persawahan ini tanahnya kalau kering itu lumayan keras. Nah, setelah itu kita lakukan penggemburan sekalian pengadukan pupuk kompos. Ini kita gunakan kultivator kecil. Ini kita gemburkan ya, kita gemburkan benar-benar. Gemburkan lahannya sampai segembur-gemburnya. Kebetulan udah mulai turun hujan. Tuh lahannya. Nah, ini yang sudah digemburkan. Nah, ini masih kita ulangi lagi. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya, tuh lihat, udah lumayan gembur. Lumayan gembur untuk kita tanamin, dan pupuk komposnya sudah tercampur rata. Setelah itu langsung kita lakukan pemasangan mulsa. Setelah pemasangan mulsa langsung kita lobangin. Nah, ini alat yang kita gunakan, ini kita rakit sendiri ya. Kita rakit sendiri supaya simple, pekerjaannya juga lebih cepat. Jadi setelah kita lobangin langsung kita tanam. Nah, untuk perkembangan tanamannya nantikan video kita selanjutnya yang akan kita upload untuk perkembangan tanamannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kita di sini budidaya porang masih pemula ya, jadi kita menerima kritik, saran dan masukannya. Jadi untuk saran dan bila ada yang mau bertanya silakan isi di kolom komentar, dan bisa menghubungin di nomor WhatsApp saya di 081 325 014 812, atau nanti bisa dilihat di dalam deskripsi. Oke, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.